Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Siti minta tolong untuk dipimpin melakukan doa bersama. Oke, untuk pelajaran hari ini, ya Ustazah mau bertanya, apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Lengkap, alhamdulillah semuanya lengkap. Ustazah berharap besok-besok pelajarannya ini semuanya lengkap ya. Oke, pelajaran hari ini Ustazah akan menerangkan mengenai karya cerita fiksi dan non fiksi. Ya, kalian paham nggak cerita fiksi itu seperti apa? Cerita? Khayalan juga. Kalau non fiksi? Oke, cerita fiksi biasanya cerita yang tokohnya tidak ada atau tidak benar-benar tidak jadi tokoh ataupun ceritanya benar-benar tidak terjadi. Biasanya mempunyai tujuan, yaitu pesan moral di dalam cerita tersebut. Nah, tujuannya dari cerita fiksi tersebut adalah untuk hiburan atau sekedar membawa pembaca itu mengajak sedih atau lucu-lucuan atau seperti lainnya. Oke, contoh dari cerita fiksi seperti fabel, novel, terus dan legenda. Kalau cerita non fiksi seperti apa? Ada yang tahu nggak cerita non fiksi? Contoh cerita fiksi. Oh, oke, sejarah, ensiklopedia, bener. Terus apa? Kamus, cerita kok. Cerita. Biografi, pintar untuk biografi. Ada lagi cerita perjalanan. Biasanya perjalanan hidup gitu. Ya. Kalau cerita non fiksi biasanya bahasanya yang digunakan adalah bahasa yang lebih formal. Jadi biasanya bahasanya bahasa kaku. Dan ceritanya biasanya hanya perjalanan hidup atau benar-benar cerita itu bisa dibuktikan atau benar-benar terjadi. Nah, Ustazah punya contoh buku cerita. Nah, buku ceritanya seperti ini. Kalau menurut kalian ini cerita apa? Kancil, fiksi. Jenisnya apa? Fabel, benar sekali. Ya, seperti fabel ini biasanya tokohnya benar-benar tidak terjadi atau tokohnya binatang tidak benar-benar tidak terjadi. Biasanya di dalam fabel itu ada pesan moral, benar kan? Kalau fiksi itu mengandung pesan moral dan sifatnya menghibur. Ini seperti menurut kalian, kalau ini membuat tangis ribuan tawa, ini cerita perjalanan hidup dahlan iskan. Kalau menurut kalian, cerita fiksi atau bukan? Non fiksi, karena dia menceritakan di dalam buku ini adalah buku biografi, buku yang menceritakan perjalanan hidup dahlan iskan. Nah, kalau seperti ini, Najib Hamid, seperti ini. Non fiksi, ini bukunya buku apa? Kalau menurut Mas, ini biografi, biografi. Seperti ini masuk cerita fiksi atau bukan? Ya, karena ceritanya ini rekaan hanya menghibur atau mengajak membaca hanya sekedar terbawa suasana saja. Oke, Ustazah minta tolong dari kalian untuk mencari 3 buku karya fiksi dan non fiksi
Setelah itu kalian presentasikan kepada teman-teman kalian cerita tersebut. Oke. Oh, bukan 3, satu saja. Satu aja cerita fiksi dan satu cerita non fiksi. Nanti kalian ringkas cerita tersebut. Silakan. Bagaimana kalau pelajaran bukan cerita? Kalau cerita kalau dari buku cerita fiksi biasanya buku perjalanan hidup, biografi, karya ilmiah, atau sejarah. Oke anak-anak, karena sudah selesai, Ustazah minta perwakilan salah satu dari kalian yang menceritakan cerita tersebut, cerita dan buku. Nanti kalau yang tidak sesuai nanti akan kalau itu ceritanya siapa yang mau maju? Siapa yang Oke, buku termasuk buku cerita apa? Buku cerita pendek. Menurut kalian tentang Ali yang memeluk Islam, benar nggak? Benar. Buku ini termasuk cerita apa? Cerita non-fiksi? Fiksi, pintar. Oke. Oke, ceritanya tentang apa Mbak Rosidi? Oke, bagus ceritanya Ali. Oke, tentang Ali yang mengenal agama Islam. Oke, untuk cerita non-fiksi apa? Oke, sejarah pendidikan di Magelang. Kalau menurut kalian buku sejarah buku sejarah pendidikan di Magelang ini cerita tentang fiksi atau fiksi? Fiksi pintar. Terus ini termasuk buku apa? Buku apa? Sejarah, bukan buku biografi. Karena ini menceritakan sejarah pendidikan, bukan tentang tokoh-tokoh yang ada di pendidikan Magelang. Jadi kalau tokoh-tokoh cerita tokoh di pendidikan Magelang mungkin bisa dijadikan buku biografi. Tapi karena ini buku sejarah tentang pendidikan di Magelang, jadi buku ini buku termasuk